Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Khalil dapat berjumpa kembali dalam program Aula Dialog. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai seni kata ucapan lebaran tanpa mudik di media sosial. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual bersama dengan Bapak Andik Yulianto, dosen pengajar Bahasa Indonesia UNESA. Assalamualaikum Pak Andik. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat Ya, berpuasa. ya selamat berpuasa juga bagi Pak Andik. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, nih Pak Andik, beberapa hari terakhir ini muncul perkara hukum karena kata berbela sungkawa begitu. Bagaimana menurut Ya, Anda? ya, manusia ya mempunyai sarana komunikasi yaitu bahasa. Dalam media sosial maka bahasa itu dapat berwujud dengan bahasa lisan dan bahasa tulis. Kemudian apa yang dikomunikasikan, apa yang dibahasakan itu berkaitan dengan apa? Ada yang berkaitan dengan kebahagiaan atau kegembiraan. Dan pada sisi lain ada yang berkaitan dengan kesedihan atau duka. Nah, dua hal yang berbeda ini, maka pembicara atau penulis atau orang yang terlibat dalam pembicaraan itu harus bisa menempatkan pada posisi apa. Apabila hal yang berkaitan dengan duka cita, berkaitan dengan hal yang bersifat kesedihan, maka jangan sampai apa yang dituliskan atau apa yang dibicarakan itu menyentuh pada sisi terdalam orang yang diajak bicara, menyentuh dalam hal membuat orang tersebut menjadi tersinggung, menjadi teringat masa lalunya, bahkan dapat menimbulkan suatu penghinaan. Karena orang yang dalam posisi kesedihan itu mempunyai sensitivitas perasaan yang relatif lebih tinggi ya perasaannya daripada orang yang bergembira. Inilah yang harus kita perhatikan bagaimana ya berkaitan dengan ucapan duka cita atau kesedihan itu. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Andik. Berbicara tentang bela sungkawa nih, Pak. Sebenarnya seni apa yang unik dari ungkapan kata bela sungkawa di media sosial begitu? Pada hal yang paling tinggi ya, bela sungkawa itu berkaitan dengan adanya kematian. Beberapa kata yang sering digunakan misalnya RIP, rest in peace. Kalau muslim kemudian innalillahi. Kemudian di atasnya itu ikut berbela sungkawa, ikut berduka cita. Kemudian siapa yang diberi ucapan tersebut? Dalam ucapan-ucapan yang relatif umum tersebut, lazim tersebut, maka itu sudah menjadi hal yang biasa ya, menjadi hal yang dapat diterima pada umumnya orang. Karena manusia itu mempunyai kreativitas, maka kadang ditambahkan teks-teks atau tulisan-tulisan yang bersifat personal, yang bersifat pribadi. Mungkin ya kata-kata atau tulisan tersebut digunakan untuk menghibur, namun diterima oleh yang menerima duka cita tersebut sebagai hal yang mungkin penghinaan, mungkin Baik, terlalu dalam sehingga ini mengucapkan bela sungkawa atau malah tidak memberi dukungan atau malah membuat kita itu semakin terpuruk dalam kesedihan tersebut. Dalam bahasa Surabayaan itu mungkin nyukurno ya. baik, Nyukurno itu ya membuat seseorang menjadi lebih berduka
ya kita malah senang dengan kesedihan orang itu yang membuat seseorang itu menjadi tidak berterima dengan ucapan kita. Seperti itu, Mas. Baik Pak Andik, kalau bisa kita katakan antara zaman dulu dan zaman sekarang ini tentunya berbeda dalam penyampaian bela sungkawa. Mungkin di zaman yang sekarang ini, di era digital ini, mungkin sebagian orang lebih banyak menyampaikan rasa bela sungkawa ataupun rasa empati mereka dalam bentuk tulisan ataupun poster begitu. Apakah sebenarnya hal demikian ini cukup begitu Pak? Disebut cukup ya, karena salah satu sarana di era pandemi ini adalah dengan tulisan ya. Beberapa sistem agama ya dan sistem kebudayaan ada yang dengan besar-besar menyantumkan duka cita itu dan harus berbayar di media massa. Itu menunjukkan kesungguhan bahwa keluarga besar ini ikut berduka cita. Nah, di era media sosial yang sebagian ini gratis ya, dengan harga yang murah, maka tidak ada salahnya maka kita ini mengungkapkan duka cita itu melalui media sosial. Bisa dilengkapi dengan simbol-simbol misal bunga, suara maupun ikon-ikon yang sudah tersedia di media sosial itu. Ikon-ikon misal kesedihan, air mata keluar ya dari sebuah ikon itu menunjukkan kesedihan. Jangan terbalik ketika mengucapkan kesedihan, ikon kegembiraan yang dimunculkan. Inilah yang menjadi seseorang itu menjadi tersinggung atau malah itu membuat dirinya menjadi larut dalam kesedihan. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Andik, mungkin beberapa orang masih belum memahami ya terkait bagaimana cara memilih kata yang baik dan tentunya ini sesuai dengan kondisi keluarga saat itu. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak cara memilih kata-kata yang sopan tanpa menyinggung keluarga yang berkabung begitu? Ya, bahasa menyediakan kosakata-kosakata dan kalimat ya, untuk kesedihan dan sebaliknya untuk kegembiraan. Bahasa adalah alat utama dalam hal ini. Misal, saat kita melakukan ya pernikahan dan muslim ijab kabul, maka bahasa memegang peran yang penting ketika seseorang itu sudah mengucapkan akad ya, bahasa akad, maka kesakralan dari sebuah hubungan itu menjadi sebuah kesakralan yang diresmikan baik agama maupun oleh negara. Dalam pembahasan tentang ucapan sukacita maupun duka cita ini, bahasa menyediakan yang disebut kesantunan berbahasa. Setiap bahasa ya menyediakan ya kosakata-kosakata yang bersifat santun. Dan sebaliknya, bahasa juga menyediakan kosakata-kosakata yang bersifat umpatan, makian, hinaan, maupun yang berkaitan dengan kebencian. Maka kita sebagai pengguna bahasa ini memilih ya, dan memilah mana yang kita gunakan dalam situasi ini. Ucapan berterima kasih, ucapan berbelasungkawa, ucapan turut bersuka cita, ucapan turut berduka cita, ucapan ya memberi suatu penghargaan ya. Maka tidak usah memakai prasyarat-prasyarat tertentu. Misal saya memaafkanmu asal. Nah, asal ini yang prasyarat ini yang kadang yang disebut ketidakikhlasan, bahwa melakukan sesuatu mengharapkan nanti ada syarat-syarat tertentu. Nah, disinilah kalau tadi pertanyaannya bagaimana memilih bahasa itu, ya bahasa yang tanpa ada syarat-syarat tertentu, los saja itu ya, kalau anak sekarang mengatakan los ya, tanpa ada syarat-syarat tertentu, mengatakan sesuatu dengan bahasa tulis maupun bahasa lisan, sehingga orang yang menerima kata kalimat tersebut menjadi enak, menjadi berterima, menjadi senang,
apa yang kita katakan atau yang kita tuliskan di media sosial tersebut. Baik, Pak Andi, artinya ketika kita ingin memberikan sebuah ucapan itu biar terasa lebih ikhlas, itu tidak dengan beberapa persyaratan begitu ya? Ya, seperti itu, Pak. Ya, baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog, dan masih bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah terhubung secara virtual bersama dengan Bapak Andi Yulianto, dosen pengajar Bahasa Indonesia UNESA. Baik, Pak Andi, kita lanjutkan nih. Ya. Berkaitan dengan kesan humor dan serius nih Pak, apakah boleh disampaikan dalam kata-kata ucapan Ramadan, begitu pula dengan Lebaran begitu? Ya. Baik. Sekarang topik yang berkaitan dengan Lebaran, ya. Jadi ucapan ya dalam Lebaran itu apa? Ini berkaitan dengan masa Ramadan. Jadi Lebaran adalah puncak dari Ramadan, ya Ramadan. Maka setelah melewati masa-masa puasa itu, umat Muslim merayakan puncak ya Ramadan itu dengan Lebaran. Maka apa yang harus diucapkan dalam situasi itu? Maka kesukacitaan, sukacita bahwa telah melampaui 30 hari puasa, kemudian biasa disebut dengan Idul Fitri, kembali ke yang suci. Baik. Kemudian bahasa yang digunakan, ya bahasa yang digunakan, apakah bisa humor? Ya bisa, ya. Nah, dalam kultur Indonesia itu ada yang disebut parian, ada pantun, ya, ada sampiran, kemudian ada isi. Misal, tuku gedang nang Surabaya, sedaya lepat kula jaluk sepuro. Nah, ini kan mengucapkan ya permintaan maaf, tapi dengan bahasa yang pantun atau parian, sehingga orang itu menjadi senang, ya senang. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Apakah sejauh ini di masyarakat Indonesia ini sudah menjadi hal yang biasa begitu dalam memberikan ucapan dengan pantun dan parian begitu? Iya, tujuan dari ucapan itu kan bisa diterima maknanya, bisa diterima maksudnya. Nah, karena manusia ini berkebudayaan, ya kreatif itu kan, maka kebudayaan itu menyediakan juga sarana-sarana selain bahasa yang formal, yaitu bahasa yang informal, bahasa yang bersastra, bahasa yang indah, tetapi mempunyai maksud untuk meminta maaf. Baik. Dulu ya di Jawa itu ucapan itu dilakukan dengan panjang dengan bahasa Jawa. Karena peralihan generasi, maka anak-anak yang berbahasa Jawa kurang mengerti sehingga sekarang beralih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, Pak Andi. Dalam prinsip komunikasi, apakah boleh menggunakan huruf atau bahasa asing sebagai ucapan padahal kita nggak bisa membaca dan ngerti artinya begitu, Pak? Iya. Seperti saya sampaikan di atas tadi, maka sebuah komunikasi itu berterima maksudnya, ya, dengan apa? Dengan berbagai bahasa, dengan berbagai simbol. Boleh saja seseorang itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Arab, ya. Yang penting bahwa tahu maksudnya. Jangan sampai kita dengan bahasa asing tapi tidak tahu maksudnya, ya. Karena ini berkaitan dengan Ramadan dan Idul Fitri, maka huruf bahasa
yang sering dipakai adalah bahasa Arab. Baik. Bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa di kitab Al-Quran, sehingga pengucapannya itu sejak dulu itu selalu bilingual. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Nah, kemudian di bawahnya itu diberi terjemahan dengan bahasa Indonesia. Maka bilingual ini menurut saya cukup bagus ya, karena dua hal, menambah pengetahuan dalam bahasa Arab dan bilingual satunya ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin contoh kecilnya yang sering kita dengar ya Pak, ini tadi minal aidin wal faizin dan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu mungkin yang sering kita dengar pada ucapan-ucapan lebaran gitu ya Pak. Iya, bagi orang yang pondokan yang bisa bahasa Arab, dengan mudahnya mengartikan apa itu taqabbalallahu minna wa minkum. Namun jika yang tidak bisa berbahasa Arab bagaimana? Ia tidak tahu artinya, dia hanya mendengar teks-teks ya dalam bahasa Arab tapi tanpa tahu maknanya. Tapi Sehingga sebenarnya penerjemahan bilingual itu penting. ya, baik Pak. Tapi sebenarnya walaupun kita seandainya nggak tahu artinya dari taqabbalallahu minna wa minkum itu, tapi sebenarnya kita itu sudah merasa Pak, dari ucapan itu sudah nuansanya lebaran gitu. Artinya ucapan yang diberikan itu sudah baik buat kita gitu. Ya, inilah ya kendala-kendala komunikasi itu biasanya hanya formal tapi maksudnya tidak mengerti. Atau kita balik, yang penting maksudnya tidak memakai bahasa-bahasa yang formal. Wali Songo dulu memberi contoh itu dengan simbol-simbol jajanan ya, makanan yang kita hidangkan, misalnya kupat itu kan ya kapufa, permintaan maaf ya. Kemudian ya istilah-istilah dalam jajanan itu mengandung tafsir maksud tertentu. Nah, sekarang jangan sampai terbalik ya, menggunakan bahasa ya Arab tapi tidak tahu maksudnya. Seperti itu, Mas. Baik Pak Andi, nih apakah sebenarnya ada seni bahasa yang khusus begitu Pak dalam memilih kata-kata ucapan acara keagamaan? Iya, kalau disebut khusus tidak ada, tapi kalau disebut umum, iya, karena ya kita, kata kuncinya apa? Kalau kita Idul Fitri, maka dalam ucapan itu ada Idul Fitri, ya. Kemudian tahunnya, tahun keberapa. Nah, sekarang saya amati di media sosial itu karena begitu canggihnya, ada foto keluarga, ya. Kami keluarga besar ya mengucapkan minal aidin wal faizin, kemudian di bawahnya misalnya Andi dan keluarga. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini dulu tidak ada ya. Baik. Dulu lisan saja, bertamu kemudian mengucapkan, kalau orang Jawa dulu ngaturaken sedaya lepat kula dan seterusnya. Namun sekarang itu bahkan jarang sekali ya, diucapkan karena sulit. Bahkan orang Jawa sudah tidak mengerti. Maka sekarang menggunakan bahasa Indonesia disertai foto keluarga, kemudian ucapannya bilingual, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Arabnya. Seperti itu. Baik Pak Andi, mungkin kalau kita lihat dari era digital saat ini dengan kecanggihannya memang dalam mengungkapkan sesuatu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Andik, bahwasanya kita bisa membuat ucapan, bisa foto sekeluarga, kemudian diungkapkan lewat kata-kata itu, terus kita posting di media sosial begitu Pak. Namun ketika kita memposting tersebut oleh orang-orang itu hanya di like saja Pak, tanpa adanya komentar. Ini sebenarnya bagaimana? Iya. Nah, inilah kita ke dunia baru, bahwa komunikasi itu kan ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ya, kalau kita bicara kemudian selesai, maka kita mengharapkan adanya respons, gitu kan. Nah, sekarang media itu menyediakan respon itu, bisa subscribe, bisa like, bisa ucapan terima kasih dan sebagainya. Maka kalau sebuah
komunikasi itu berjalan ya tanpa memperhatikan itu menjadi seperti monolog. Baik. Jadi kita mengucapkan dengan foto, kemudian orang lain juga mengucapkan, kemudian yang berkomentar ya, yang menanggapi itu siapa. Nah inilah yang saya ada satu grup ada 100 orang mengucapkan semua tanpa kemudian ada yang ya terima kasih, maaf, sama-sama. Itu juga menjadi sebuah komunikasi yang timpang karena Baik. kita maunya direspon tapi tidak mau merespon. Itu Mas. Baik, mungkin Trik lebih baik komunikasi, ya. ini lebih di chat secara personal begitu ya Pak. Iya, walaupun di grup sudah mengucapkan tapi untuk lebih personalnya ya bisa melalui ya japri istilahnya itu, sehingga nuansa ya mohon maafnya itu terasa, tidak di grup terlalu umum, siapa yang disasar, siapa yang dituju itu tidak jelas. Baik. Baik Pak Andi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah terhubung secara virtual bersama dengan Bapak Andi Yulianto, dosen pengajar Bahasa Indonesia UNESA. Baik Pak Andi, kita lanjutkan nih berbicara tentang saat ini larangan mudik begitu ya Pak. Saat larangan mudik berlangsung, pengalaman apa yang terjadi dalam media sosial kita begitu Pak? Ya, karena mudik ditiadakan, pulang kampung ya tidak diperbolehkan dalam masa pandemi ini, maka kehadiran itu yang selama ini bertatap muka ya, berpeluk-pelukan, bersalam-salaman ya, sambil makan, sambil minum di teras rumah, di ruang tamu, sekarang tidak terjadi. Maka bagaimana menggantikan kehadiran itu? Ya. Kehadiran yang biasanya mencakup audio, mencakup visual, ya. Maka teknologi harus bisa menggantikan itu. Sehingga teks saja kadang tidak cukup, maka perlu suara dan wajah. Ya. Teks saja tidak cukup, maka perlu suara dan wajah. Maka perangkat apa yang bisa menggantikan kehadiran ini? Sehingga aplikasi-aplikasi ya dalam media sosial yang bisa menunjang menggantikan kehadiran itu yang laris, yang banyak dicari orang. Nah, karena ya mudik pulang kampung itu tidak diperbolehkan, maka ya media sosial ya, harus dapat menggantikan kehadiran itu secara langsung di depan ya, di depan para pengguna media itu, sehingga komunikasi jarak jauh itu menjadi hilang ya, seperti kalau kita bertemu secara langsung. Nah inilah Mas yang harus kita ya perhatikan di dalam mudik di era komunikasi digital ini, maka kehadiran itu harus bisa digantikan dengan teknologi. Baik Pak Andik, apakah artinya ini mengirimkan kata-kata ataupun ucapan dalam silaturahmi itu tidak cukup begitu Pak? Iya, karena budaya kita, karena budaya lebih ke arah lisan ya, orality, maka kebudayaan yang tekstual itu belumlah cukup kalau belum diimbangi dengan lisan ya, karena lisan itu juga
mengandekan adanya suatu kehadiran seseorang di situ. Ada suara, ada wajah. Kalau teks saja, foto itu belum hidup ya, belum mewakili suatu kehadiran, suatu kehidupan, karena dia simbol-simbol huruf, simbol-simbol foto, karena tidak bisa live gitu ya, tidak bisa langsung. Seperti itu, Mas. Baik, apakah ini nanti kedepannya akan menjadi budaya baru, Pak? Ataupun tradisi baru bagi masyarakat Indonesia khususnya? Dilihat dari segi efisiensi ya dan efektivitas, maka jauh itu bisa diwakili dengan media ini. Disebut new era, disebut new culture, new habits, itu bisa karena kalau seseorang itu ya dengan jarak luar negeri membutuhkan ya dolar yang banyak, rupiah yang banyak, dengan digital, dengan kebiasaan baru ini, maka itu bisa dipangkas. Bisa jadi kelak ya mudik itu tidak tahunan, mungkin bisa ya lebih dari setahun, karena dalam setahun itu bisa diwakili dengan media sosial, bisa bersemuka di media, di internet ya, walaupun tidak pulang itu sudah bisa kerinduan itu. Namun itu butuh waktu yang panjang karena ini adalah tahun kedua ya masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan mudik. Sedangkan sebelum-sebelumnya puluhan tahun ya itu sudah melakukan mudik itu. Maka butuh waktu untuk menjadikan budaya ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik di masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Andi. Lantas bagaimana, Pak, dengan dampak positif dan negatifnya nanti begitu? Mengingat di Ya, Indonesia sendiri masyarakatnya kan sering berkumpul begitu. sebagai sebuah asupan terhadap sebuah kebahagiaan, maka kehadiran itu hal yang penting. Kita bertemu anak, bertemu orang tua, ya pada hakikatnya tidak bisa diwakili dengan apapun. Ya, harta Baik, benda, ya kemudian uang, itu tidak bisa menggantikan adanya suatu kehadiran. Karena ini berkaitan dengan kesehatan, ya, pandemi, di mana manusia adalah sarana untuk penularan melalui droplet, maka kehadiran itu dicegah, ya, dicegah berkerumun, ya. Sehingga efek negatifnya, ya kita tidak bisa melampiaskan secara utuh nilai-nilai kemanusiaan itu kepada sanak saudara maupun handai taulan karena hanya diwakili media. Positifnya tadi saya sebutkan, maka itu adalah pemangkasan terhadap uang, pemangkasan terhadap ya hal-hal yang boros, yang itu tidak dianjurkan dalam agama, justru malah disuruh hemat. Nah, inilah segi positif bahwa uang yang biasanya kita gunakan untuk pulang kampung itu tersimpan rapi di saku, ya kita gunakan untuk beli pulsa saja, untuk video call, untuk ya Zoom dan lain sebagainya. Inilah hal-hal positif dan hal-hal negatif yang terjadi di era pandemi ini. baik Pak. Apakah nanti juga akan mengurangi rasa solidaritas, kekeluargaan, ataupun bahkan toleransi? Gimana Pak? Iya, untuk sementara ini memang kadar solidaritas, kadar kekeluargaan kita berkurang. Berkurang karena teknologi tidak bisa menggantikan ya apapun ya yang berkaitan dengan feel ya, perasaan. Misal kita rindu pada sanak saudara, kemudian fotonya dipeluk-peluk, itu kan ya fiksi juga, ini foto kok dipeluk-peluk. Ya datang peluk larangnya langsung, ya berjabat tangan. Nah, inilah bahwa kekeluargaan, solidaritas itu memang di era pandemi ini yang digantikan dengan teknologi tidak bisa menggantikan secara utuh.
namun bisa ya tadi bisa menggantikan yang bersifat maya. Oleh sebab itu kan disebut dunia maya, karena ia adalah representasi dari dunia nyata. Nah, pada perkembangan berikutnya di dunia maya ini kadang bisa lebih nyata dari yang nyata. Ini yang disebut dengan hyper reality, ya, realitas di atas realitas. Ya, misalnya dalam ucapan terima kasih, ucapan ya hari raya itu disertai dengan musik, disertai dengan simbol-simbol yang menarik, maka itu ya lebih nyata dari yang nyata, sehingga lebih nuansa nyatanya itu bahkan lebih nyata, padahal itu tidak, padahal itu hanya buatan. Nah, inilah menurut saya bahwa teknologi ya satu sisi itu bisa sangat menguntungkan dengan adanya jarak yang jauh, dengan adanya biaya yang mahal, itu menguntungkan. Namun di sisi lain teknologi tidak bisa menggantikan secara utuh 100% suatu kehadiran. Terima kasih, Mas. Tetap ada dampak positif dan negatifnya begitu ya Pak. Dan ini yang Ya, terjadi sekarang, mungkin pelukan saja sekarang ini sudah bisa secara virtual begitu Pak. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog, dan masih bersama dengan narasumber kita yang saat ini terhubung secara virtual bersama dengan Bapak Andi Yulianto, dosen pengajar bahasa Indonesia UNESA. Baik Pak, di segmen di segmen terakhir ini, sebelum ke kesimpulan, mungkin dalam penyampaian kata-kata itu sebenarnya kita lebih baiknya itu menggunakan bahasa yang baku, formal, atau bebas. Gimana Pak? kan ya selamat lebaran ya. Itu tidak seperti ucapan kalau kita upacara bendera. Ya itu kan resmi banget ya, sangat resmi. Siap gerak, hormat gerak. Nah, maka dalam bahasa itu ada formal ya, semi formal dan informal. Terlalu biasa ya, terlalu akrab ya juga tidak bagus, karena pada posisi ini itu menurut saya itu posisinya di semi formal ya, semi formal, apalagi kalau itu diucapkan di grup karena dibaca orang banyak, maka posisi situasinya itu semi, tidak terlalu baku, tidak terlalu formal, juga tidak terlalu cengengesan. Nah, namun ada juga yang memang sengaja digunakan secara humoris ya, baik ikonnya, baik kata-katanya itu memang sengaja lucu, atau bahkan untuk menyindir seseorang atau sebuah kejadian gitu ya. Nah, bisa saja itu lucu dia di grup itu, tapi ketika dijabrikan, ketika itu dialamatkan pada seseorang, itu menjadi tersinggung. Maka menurut saya lebih baik ya kita itu memuji orang lain ya, daripada ya memaki atau mengumpat orang lain. Karena kalau kita salah memuji orang lain, malah senang orangnya, tidak marah. Tapi kalau kita marah memaki orang lain ya, akibatnya ya rugi pada diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu tidak ada salahnya di momen yang penting ini, momen yang sakral ini, ya pujian, ya terima kasih, kemudian harapan. Ya tadi saya lupa bahwa harapan ke depan itu apa, itu penting. Baik. Sehingga tidak mungkin orang itu marah kalau dipuji. Ya, memuji ya keluarganya, oh ini sudah besar, oh ini bagus, maka itu menurut saya yang penting di hari raya Idul Fitri ini, Mas. Ya. Sama dengan momen ataupun suasana begitu ya Pak.
Ya, Ya. Terakhir mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita kali ini mungkin bisa Anda sampaikan. ya, dari diskusi hari ini dapat diambil sebuah simpulan bahwa manusia ya dianugerahi bahasa itu untuk menyampaikan pikiran, perasaannya, harapannya ya, terima kasihnya kepada orang lain. Nah, kita yang diberi ucapan itu seyogianya juga merespon. Ya, ucapan itu tidak berlomba-lomba posting tapi tidak mau merespon, atau sebaliknya hanya merespon saja tidak mau memposting, maka posisi komunikasi yang timpang ini tidak baik ya. Bagaimana yang baik? Ya gunakanlah ya situasi, kondisi, dan lebih baik kita memuji orang lain daripada memaki. Lebih baik merespon orang lain daripada diam saja. Nah, itulah menurut saya diskusi kita siang sore hari ini dalam situasi pandemi, dalam situasi Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Baik. Mungkin baiknya juga nih Pak, mungkin sama-sama saling merespon begitu ya, agar komunikasinya lebih hidup. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi sudah menyempatkan waktunya untuk terhubung secara virtual bersama kami. Dan pemirsa, demikian Aula Dialog kali ini. Dan saya Muhammad Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.